Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ariska, NIM 2108101158, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'lim Muta'alim pasal 5. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Pasal ini menerangkan bersungguh-sungguh, continue dalam bercita-cita luhur. Thumma labudda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamati li talibil ilmi wa ilaihi al-isyaratu fil Qur'ani qauluhu ta'ala. Selain itu, semua pelajar juga harus bersungguh hati dalam belajar serta continue terus-menerus. Seperti itu pula ditunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang mencari keridhaan kami, niscaya kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Man talaba syai'an wajada wajada, wa man qara'al baba walaja walaja. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu, pastilah ketemu. Barang siapa mengetuk pintu bertubi-tubi, pasti dapat memasuki. Wa qad qila, dan dikatakan, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sejauh mana usahamu, sekian pula tercapai cita-citamu. Qila, dikatakan, yuhtaju fi ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddi thalathah. Dalam mencapai kesuksesan, mempelajari ilmu dan fikih, itu diperlukan kesungguhan tiga pihak, yaitu al-muta'allimi wal ustadi wal abu in kana fil ihya, yaitu guru, pelajar, dan wali murid jika masih hidup. Ansyadani Syekh Imamul Ajalul Ustadu Sadiduddin Asyarazi li Syafi'i. Syair gubahan Asy-Syafi'i dikemukakan kepadaku oleh Al-Ustad Sadiduddin Asy-Syairaj. Al-jiddu yudni kullu amrin syasi'in wal jiddu yaftahu kulla babin muqlakin. Dengan kesungguhan, hal yang jauh jadi berada, pintu terkunci pun jadi terbuka. Wa haqqu khalqillah bil hammi imru'un du himmatin yubla bi aishin dayyikin. Titah Allah yang paling berhak bilang sengsara, yang bercita tinggi namun hidupnya miskin papa. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmi bu'sal labibi wa tibu aishil ahmaqi. Di sini bukti kelestarian takdir dan hukumnya, bila si pandai hidup sengsara, sedang si bodoh cukup berharta. Lakinna man ruziqal hijaba hurrimal ghina diddani yaftariqani ayyatafarruqi. Tapi yang hidup akalnya tidak diberi harta dan benda, keduanya pada berpisah, satu di sini satu di sana. Wa unsyitu li ghairihi, syair gubahan lain Asy-Syafi'i dikemukakan kepadaku. Tamannaita antum si faqihan munadiron bi ghairi inain wal junudu fununun. Kau idamkan menjadi fikih penganalisa, padahal tidakmu sengsara, macam-macam sajalah penyakit gila. Walaisa tisabul mali duna masyaqqah tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Tidak bakal engkau memboyong harta tanpa menanggung masyakat derita, ilmu pun begitu pula. Qala Abu Thayyib berkata, walam arafi uyubin nasi aiba kanaksil qadirina ala tamami. Tak kulihat aib orang sebagai cela, bagaikan orang kuasa yang tak mau memenuhi apa mestinya. Pelajar pula harus sanggup tidur
tidak tidur bermalam-malam sebagai wala budda li talibil ilmi min saharil layali kama qala syair. Pelajar pula harus sanggup tidak tidur malam, bermalam-malam sebagaimana kata penyair, biqadril qaddi tuksabul ma'ali faman talabal ula sahirul layali. Seukur kesulitan ukuran keluhuran, siapa ingin luhur jangan tidur semalaman. Tarumul izza thumma tanamul laila yaghusul bahra man talabal la'i. Kau ingin mulia, tapi tidur di malam hari. Dengan menyelam laut, permata kan didapati. Uluwal ka'bi bil himamil awali wa izzul mar'i fi saharil layali. Keluhuran derajat dengan hikmah yang tinggi, keluhuran seseorang dengan berjaga di malam hari. Tun nauma rabbi fil layali wa ajli ridhaka ya maulal mawali. Oh Tuhan, ku buang tidurku di malam hari demi ridhamu ya mawali. Wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Siapa tanpa mau sengsara inginkan keluhuran, mengulur umur yang takkan kedapatan. Fawafikni ila tahsili ilmin wabalighni ila aqsal ma'ali. Tolonglah saya agar mendapat ilmu, sampaikan saya di kemuliaan sisimu. Ittakhidil laila jamalan tudrik bihi amala. Jadikanlah malam unta tunggangan buat kau dapat yang kau citakan. Qala al-musannif wa qad tafaqqa li nadmun fi hadal ma'na. Pengarang kitab berkata, satu ada nadom yang semakna dengan syair-syair di atas, yaitu mangsya'a ayyahtawi amala lahu jumalan falyatakhid lailahu fi darkiha jamalan. Barang siapa ingin semua maksudnya tercapai, jadikanlah malam tunggangan untuk mencapai. Aqlil ta'amaka kay tahdha bihi saharon in syi'ta ya sahibi an tablughal kamala. Kurangilah makan agar kau mampu berjaga bila kau idamkan mendapat sempurna. Wakila dan dikatakan, man asharo nafsahu bil laili faqad faraha qalbuhu bin nahar. Barang siapa tidak tidur di malam hari, hatinya bahagia di siang hari. Wala budda li talibil ilmi minal muwadhabati ala darsi wa tikrari fi awalil laili wa akhirih. Tidak boleh tidak, pelajar harus dengan kontinu bersungguh-sungguh sanggup dan mengulangi pelajaran yang telah lewat. Hal itu dilakukan pada awal waktu malam, akhir waktu malam. Fa innama bainal isya'aini wa waqtas sahri waktun mubarak. Sebab waktu di antara maghrib dan isya, demikian pula waktu sahur puasa adalah membawa berkah. Qala dikatakan, ya talibal ilmi bashir wa ra'a wa jannibin nauma wahdari syaba'a.
Hal pelajaran patuhilah waro, singkiri tidur dari perut kenyang. Dawim ala darsi la tufarikuhu fal ilmu bid darsi qoma wartafa'ar. Langgengkan belajar, jangan kau rusak dengan belajar, ilmu tegak dan makin menanjak. Wa yagtanima ayyamal hadatsati wa unfawana syababi. Hendaknya pula mengambil kesempatan masa muda dan awal remajanya. Kama kila. Syair mengemukakan biqadri kadi tuta ma tarumu faman romal muna lailan yakumu. Sebesar sengsara, itulah kesuksesan citamu. Siapa menuju cita, jangan tidur di malam berlalu. Wa ayyamal hadatsati faghtanimha, ala innal hadatsata la tadumu. Sempatkan dirimu di masa muda dan ingat masa itu tak lama berada. Wala yajhada nafsahu jahdan wala yud'ifan nafsa hatta yanqati'u 'anil amal. Dan tidak susah bagi pelajar dan tidak melemahkan pada pelajar kepada dirinya sehingga putus thalabul ilmi atau seorang pelajar dari mengamalkan. Bal yasta'milu rifqa fi dzalika wa rifqu aslun 'azimun fi jami'il asya'. Maka pelajar itu harus tekun, dan tekun itu adalah modal atau keutamaan untuk kita dari semua perkara, dari sesuatu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala anna hadzal dina matinun. Jangan membuat dirinya sendiri bersusah payah. Fa'awghilu fihi birifkin wala tubaghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala. Hingga jadi lemah dan tak mampu berbuat apa-apa. Ia harus menyantuni dirinya sendiri. Kesantunan itu mendasari kesuksesan sesuatu hal. Fa'innal munbita la ardan qata'a wala dhahran abqa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka matiyatuka farfuq biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah bahwa Islam itu agama yang kokoh. Santunilah dirimu dalam menunaikan tugas agama. Jangan kau buat dirimu sengsara lantaran ibadahmu kepada Allah. Karena orang yang telah hilang kekuatannya itu tiada bisa memutus bumi dan tiada pula kendaraan tunggangannya. Nabi SAW bersabda, dirimu itu kendaraanmu, maka santunilah ia.
wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyati fil ilmi fa innal mar'a yatwiru bi himmatihi kattairi yatwiru bi janahaihi. Qala Abu Thayyib, pelajar harus luhur cita-citanya dalam berilmu. Manusia itu akan terbang dengan cita-citanya sebagaimana halnya burung terbang dengan kedua sayapnya. Abu Thayyib berkata, ala qadri ahlal azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril karimil makarim. Seberapa kadar ahli cita, si cita-cita kan didapati. Seberapa kadar orang mulia, si kemuliaan kan ditemui. Wa ta'dumu fi aini shaghiri shigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adaimu. Barang kecil tampaknya besar di mata orang bercita kecil. Barang besar di mata orang bercita besar tampaknya kecil. Wa ra'su fi tahsilil asya'i al-jiddu wal himmatu faman kanat himmatuhu hifdha jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasan waqtarana bidzalikal jidda wal muwadhabata fadhahiru. Pangkal kesuksesan adalah kesungguhan dan himmah yang luhur. Barang siapa berhimmah menghafalkan seluruh kitab Muhammad ibnul Hasan, lagi pula disertai usaha yang sungguh-sungguh dan tak kenal berhenti, maka menurut ukuran lahir pasti akan bisa menghafal sebagian besar atau separuhnya. Annahu yahfadu aktsaraha aw nisfaha fa amma in kanat lahu himmatun aliyatun wa lam yakun lahu jiddun aw kana lahu jiddun wa lam yakun lahu himmatun aliyah la yahsulu lahu illa ilmun qalilun. Demikian pula sebaliknya. Bila cita-citanya tinggi tapi tidak ada kesungguhan berusaha, atau sungguh-sungguh tetapi tidak bercita-cita tinggi, maka hanya sedikit pula ilmu yang berhasil didapatkannya. Wa dzakara Syekh Imamul Ajalul Ustadu Radiyuddin An-Naisaburiya fi Kitabi Makarimil Akhlaq. Di dalam kitab Makarimul Akhlaq, Syekh Imam Al-Ustad Ridwaddin mengemukakan bahwa Kaisar Inna dal Qarnaini lamma arada an ayyusafira liyastawliya 'alal masyriqi wal maghribi syawarul hukama bahwa Kaisar Dzulkarnain dikala berkehendak menaklukkan dunia timur dan barat bermusyawarah dengan para hukama. Waqala, dan dikatakan, kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulki fa innad dunya qalilatun faniyatun. Bagaimana saya harus pergi untuk memperoleh kekuasaan dan kerajaan ini, padahal dunia ini hanya sedikit nilainya, fana dan hina, yang berarti ini bukan cita-cita luhur. Wa mulkad dunya amrun hakirun falaisa hadza min uluwil himmah faqala hukama. Dan hukama menjawab ya, safir liyah sulalaka mulkud dunya wal akhirah. Pergilah Tuan demi mendapat dunia dan akhirat. Faqala,
Kaisar menyahut, "Hada Hasan, inilah yang baik." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha." Sungguh Allah senang perkara-perkara yang luhur tetapi benci yang hina. Wakila syair dikatakan, "Fala tarjal bi amrika wastadimhu fama shala aswaka mustadimi." Jangan tergesa mengenai perkaramu, senantiasalah begitu. Terkadang yang bisa meluruskan tongkatmu seperti yang meluruskannya selalu. Kila diceritakan, qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumallahu ta'ala. Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf, "Kuntu balidan akhrajatkal muwadhabatu fid darsi. Wa iyyaka wal kasla fa innahu syu'mun wa afatun 'azimah." Hati dan akalmu tertutup, tapi engkau bisa keluar dari belenggu itu dengan cara terus-terusan belajar. Jauhilah malas-malasan yang jahat dan petaka itu. Qala Syekh Abu Nasrin As-Safarul Ansari. Syekh Abu Nasr As-Safar Al-Ansari berkata, ya nafsi la turhi anil amali fil birri wal adli wal ihsani fi mahali." Diriku, diriku, janganlah kau bermalas-malasan untuk berbakti, adil, berbuat bagus perlahan-lahan. Wa kullu dhi amalin fil khairi mughtabitun wa fi balain wa syu'min kullu dhi kasali. Setiap yang beramal kebajikan untungkan didapat, tapi yang bermalasan tertimpa balak dan keparat. Qala dikatakan, wa qadit tafaqoli fi hadal ma'na. Ada syair gubahanku yang semakna itu. Da'i nafsi at-takasula wa tawani wa illa fathbuti fi dil hawani. Tinggalkanlah, oh diriku, bermalas-malasan dan menunda urusan. Kalau tidak, letakkan saja aku di jurang kehinaan. Falam arol kusalal hadha yahdha siwa nadamin wa hirmanil amani. Tak kulihat orang pemalas mendapat imbal selain sesal dan cita-cita menjadi gagal. Wakila dan diceritakan, kam min hayain wa kam ajzim wa kam nadamin jamin tawallada lil insani min kasalin. Bertumpuk malu, lemah dan sesal kebanyakan dari akibat orang malas beramal. Iyyaka an kasalin fil bahti an syabahin ma qad alimta wa ma qad syuka min kasalin. Buanglah segan untuk membahas yang belum jelas, segala yang kau tahu dan yang masih ragu akibat malas. Wa qad kila, kata-kata mutiara diucapkan. Al-kasalu min qillatit ta'ammuli fi manakibil ilmi wa fadailihi. Sikap malas adalah timbul dari akibat jarang menghayati kemuliaan dan keutamaan ilmu. Fayambagi
ibad nafsahu ala tahsili wal jiddi wal muwadhabati bita'ammuli fi fadailil ilmi fa innal ilma yabqa wal mala yafna. Hendaklah pelajar bersungguh-sungguh sampai terasa letih guna mencapai kesuksesan dan tak kenal berhenti dan dengan cara menghayati keutamaan ilmu. Kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalibin karramallahu wajhah. Ilmu itu kekal, sedang harta adalah panas, seperti apa yang dikemukakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Rodina kismatal jabari fina lana ilmin walil a'da'i malun. Kami rela bagian Allah untuk kami, ilmu untuk kami, harta buat musuh kami. Fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma yabqa la yazalu. Dalam waktu singkat harta jadi musnah, namun ilmu abad tidak akan sirna. Wa ilmu tafi'u yahsulu bihi husnud dikri wa yabqa dzalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun abadiyatun. Ilmu yang bermanfaat akan menjunjung tinggi nama seseorang, tetap harum namanya walaupun ia sudah mati. Wa ansyadana Syekh Ajaluddin Muftil A'immatil Hasan bin Alil Ma'rufu bil Murginani Syi'ron. Dan karena begitu ia dikatakan selalu hidup abadi. Syekh Ajali Al-Hasan bin Ali Al-Maghibani membawakan syair buat kami. Al-jahiluna famauta qabla mautihim wal alimuna wa immatu fa'ahya'u. Kamu bodoh telah mati sebelum mati, orang alim tetap hidup walaupun mati. Wa ansyadana Syekh Islami Burhanuddin. Demikian pula Syekhul Islam Burhanuddin. Wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qoblal kuburi kuburun. Kebodohan membunuh si bodoh sebelum matinya, belum dikubur badannya telah jadi pusara. Wa innam ro'an lam yahya bil ilmi mayyitun wa laisa lahu hinal nusyurun. Orang hidup tanpa berilmu hukumnya mati, bila bangkit kembali takkan bisa bangkit kembali. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimun. Orang berilmu hidup kekal setelah mati, ruas tubuhnya telah hancur lebur ditimbun duli. Wadu jahli mayyitun wahwa yamshi ala taro yudonnu minal ahya'i wahwa adimun. Orang bodoh jalan di bumi, mati hukumnya, dikira hidup nyatanya mati. Wa ansyadana Syekh Islam Burhanuddin. Syekhul Islam Burhanuddin membawakan syair buat kita. Idil ilmu a'la rutbatan fil maratibi wa min dunihi izzul ula fil mawakibi. Kalau sang ilmu tingkat tertinggi untuk tempat singgah, kalau lainnya meninggi bila banyak anak buah. Fahaihata la
fa fadul ilmi yabqa izzuhu mutadha'ifa wadul jahli ba'dal mauti tahta tayaribi. Orang berilmu namanya harum berlipat tinggi, orang bodoh begitu mati tertimbun duli. Fahayhata la yarju madahu manirtaqa ruqa walil mulki wa ilal kataibi. Orang berilmu namanya harum berlipat tinggi, orang bodoh begitu mati tertimbun Fahayhata la yarju madahu manir taqa ruqa waliyil mulki wa ilal kataibi. Mendaki tinggi ke puncak ilmu mustahil bisa bila maksudnya bagai komandan pasukan kuda. Sa'umli alaikum ba'du ma fihi fasma'u fa fi hasrun an dzikri kulil manakibi. Dengarkan dulu sedikit saja dikte buatmu, cuma ringkasan kemuliaan ilmu yang aku tahu. Huwan nuru kullun nuri yahdi anil ama wadul jahli marod dahri bainal ghayahibi. Ia cahaya penerang buta, terang benderang, tapi si bodoh sepanjang masa gelap menantang. Huwadzir watu syama'u tahma minal baha ilaiha wa yamshi aminan fin nawaibi. Dia puncak menjulang tinggi, pelindung siapa berlindung, makanya aman dari segala aral melintang. Bihi yahjuna wan nasu fi ghafalatihim bihi yartaji waruhu baina taraibi. Juru penyelamat dikala insan terjerat tipu, harapan manis kala sang nyawa di ambang pintu. Bihi yashfa'ul ihsanu man roha al siya ila darkin nirani syaril awakibi. Ia sarana guna menolong teman durhaka yang jalan bengkok akibat bobrok lapis neraka. Faman romahu romal mariba kullaha waman hazahu haza kullal matalibi. Yang bertujuan ilmu berarti telah menuju segala, yang dapat ilmu artinya telah dapat segala. Wal mansobul ali ayah sahibal hija idza niltahu hawin bifautil manasibi. Wahai kaum berakal, ilmu itu pangkat mulia, bila telah didapat pangkat lain lepas tak mengapa. Fa'in fatakat dunya wa thaibu na'imiha qayyimid fa'innal ilma khairul mawahibi. Bila engkau meninggalkan dunia dengan segala nikmatnya, pejamkan mata, cukuplah ilmu jadi anugerah berharga.
wa unsyidtu li ba'dihim, dan diceritakan syairan kepadaku dari sebagian ulama. Ida ma'tazadu ilmin bi ilmin fa ilmul fikhi aula bi tirzarizi. Jikalau karena ilmu orang alim menjadi mulia, ilmu fikih membawa muliakan lebih bisa. Fakam taibin yafuhu wala kamiskin, wakam tairin yatwiru kala kabazi. Banyak semerbak yang dengan misik tidak menandingi, banyak penerbang yang tak seperti raja wali. Wa unsyitu li ba'dihim, dibawakan lagi kepadaku, al-fikhu anfasu syai'in anta dakhiruh man yadrisil ilma lam tadris mafakhiruhu. Fikih itu ilmu termahal, engkaulah yang memungut, siapa belajar takkan habis hikmah didapat. Fajhad linafsika ma asbahta tajhaluhu fa'awalul ilmi ikbalun wa akhiruhu. Curahkan dirimu mempelajari yang belum tahu, awal bahagia, akhir pun bahagia, itulah ilmu. Wa kafa biladatil ilmi wal fikhi wal fahmi da'iyan wa ba'ithan lil aqili ala tahsilil ilmi. Bagi orang yang berakal, telah cukuplah merasa terpanggil menuju kesuksesan berilmu oleh sebagaimana kelezatan-kelezatan ilmu. Fikih dan kebahagiaan yang timbul bila sedang paham terhadap suatu masalah. Waqad yatawaladul kasalu minal bulghami warratubati wa tariqu taklilut ta'am. Sikap malas itu bisa timbul akibat dari lendir, dahak, atau badan berminyak yang disebabkan orang terlalu banyak makan. Kila dikatakan, adapun cara mengurangi dahak itu sendiri adalah bisa dilakukan dengan cara mengurangi makan. Kila dikatakan, ittafaqo sab'una nabiyan ala anna kathrotan nisyani min kathrotil bulghami wa kasrotal bulghami min kathroti syurbil ma'i wa kathroti syurbil ma'i min kathrotil akli. 70 orang nabi sependapat bahwa sering lupa itu akibat dahak terlalu banyak. Dahak terlalu banyak karena minum terlalu banyak, dan biasa adanya minum terlalu banyak itu karena makan yang terlalu banyak pula. Wal khubzu yabisu yaqta'ul bulghama wa kadza aqlu zabibi 'alal arraqi yaqta'ul bulghama wa la yukthiru minhu hatta la yahtaju ila syurbil ma'i fayazidal bulghama wa siwak yuqallilul bulgham. Makan roti kering dan menelan buah anggur kering dapat juga menghilangkan dahak. Namun jangan terlalu banyak agar tidak mengakibatkan ingin minum yang kesudahannya memperbanyak lendir dahak pula. Bersiwak juga dapat menghilangkan dahak pula, di samping memperlancar hafalan. Wa yazidu fil hifdi wal fasahati fa innahu sunnatun
saniyatun tazidu fi thawabis sholati wa qiraatil Qur'an. Di samping memperlancar hafalan dan kefasihan lisan, demikianlah perbuatan itu termasuk sunnah Nabi yang bisa memperbesar pahala ibadah sholat dan membaca Al-Quran. Wa kadzalikal qai'u yuqallilul bulghama wa ratubati wa tariqu taqlilil aqli amulu fi manafi'il qillatil aqli wa hiya shihhatu wal ifatu wal ithari. Muntah juga dapat mengurangi lendir dahak dan mengurangi perminyakan badan yang disebabkan makan terlalu banyak. Cara mengurangi makan bisa dilakukan dengan cara menghayati faedah dan manfaat yang timbul dari makan sedikit. Wa qila fihi antara lain adalah badan sehat, lebih terjaga dari yang haram, dan berarti pula ikut memikirkan nasib orang lain. Wakila fihi, dalam hal ini ada syair menyebutkan fa'arun summa arun syaqaul mar'i min ajli ta'ami. Celaka dan celaka karena makan manusia jadi celaka. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan annahu qala salasatun yubghiduhumullahu ta'ala min ghairi jurmin. 3 orang yang dibenci Allah bukan karena ia berdosa. Wa ta'amulu fi madari kasratil akli wa hiyal amradu wa qalalatu tab'i, yaitu orang yang pelahap makan, orang kikir, dan orang sombong. Kila dikatakan albitnatu tudhibul fatonata. Hukiya anjali nusa annahu qala, bisa pula dengan cara menghayati madarat yang timbul dari akibat makan terlalu banyak, antara lain sakit dan tolol. Qala dikatakan ar-rumanu naf'un kullihi wa samaku dororun kulluhu wa qalilus samaki khairun min katsiril rumani wa fihi itlaful mali. Perut kenyang, kecerdasan hilang. Ada dikatakan ucapan Galinus sebagai berikut: semua buah delima bermanfaat
semua ikan laut madorot, tetapi masih lebih bagus makan ikan laut sedikit. Wa qalilus samaki khairun min katsiril rumani wa fihi itlaful mali wal aqlu fawqa syab'i dororun mahsun wa yastahiqu bihil iqaba fi daril akhirati wal aqulu baghidun fil qulub. Semua buah delima bermanfaat, semua ikan laut madorot, tetapi masih lebih bagus makan ikan laut sedikit daripada delima tapi banyak, karena bisa menghabiskan harta. Makan lagi setelah perut kenyang hanyalah membawa madorot dan mendatangkan siksa kelak di akhirat. Orang terlalu banyak makan itu dibenci setiap orang. Wa tariqu taqlilil akli ayyakulal at'imata dasmata wa yuqaddima fil aklil al-tofa wal ashha wa la yakula ma'al jay'ani illa idza kana lahu gorodun sahihun fi kathratil akli bi ayyataqwa bihi ala siyami wassalati wal a'mali syaqati falahu dzalik. Caranya lagi untuk mengurangi makan adalah dengan makanan yang berlemak atau berzat pemuak. Makan mana yang lebih lembut dan disukai terlebih dahulu, dan jangan bersama-sama orang yang sedang lapar sekali, selain bila hal itu justru harus dilakukan karena bertujuan baik, misalnya agar kuat berpuasa, mengerjakan sholat, atau perbuatan-perbuatan lain yang berat bolehlah dilakukan. Sekian dari pembahasan kitab Ta'lim, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.